Ini anak-anak kita calon kiai. Amin. Kelihatan wajahnya wajah orang-orang pinter. Amin. Kelihatan wajahnya orang yang sudah hafal Quran. Amin. Kalau ibu nggak percaya, saya tes nih anak kita. Terusin saya baca ya. Lam yalid wa lam yulad. Tuh hafal kan? Inna a'tainakal kautsar Fasholli li rabbika wanhar. tuh bisa juga. Malikin nas. Ilahin nas. Ya Allah, 4 surat dibaca setengah menit. Alhamdulillah. Doain mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh. Makanya punya anak suruh ngaji di As-Surur. Amin. Udah hafal Quran, pinter bahasa Arab. Nih kalau ibu gak percaya, terusin ya. Babun pintu hajarun batu hizaun sepatu wahidun. Pinter bahasa Arab. Bahasa Inggris juga kayaknya paham ini. Apa artinya no smoking? Itu bisa juga. Alhamdulillah. Ada ibu-ibu juga di situ. Alhamdulillah. Itu cakep-cakep banget itu. Sampai kayak Bu, sampai kayak yang main di Dah, saya menceramah. Dalam setahun ada 12 bulan. Di dalam 12 bulan setahun itu ada 4 bulan yang mulia. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Yang bilang Allah panjang umur. Ibu-ibu yang bilang Allah duitnya banyak. Rezekinya nggak habis-habis. Kagak muat di dompet. Spendingnya sampai kagak bisa. Alhamdulillah. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Zalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wala tuqatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Kata Allah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah dalam setahun ada 12 bulan. Nama-nama bulan itu bareng ketika Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan dalam setahun, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang mulia. Di Quran tidak dijelaskan apa yang Allah maksud 4 bulan yang mulia, tapi di dalam tafsir Jalalain dijelaskan yang Allah maksud 4 bulan yang mulia dalam setahun: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram,
Rajab. Sekarang kita sudah masuk di bulan Muharram. Maka disunatkan kita berpuasa besok. Afdhalus Siyam ba'da Ramadan Shaumu Syahril Muharram. Puasa sunnah yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa sunnah di bulan Muharram. Besok hari Selasa. Kalau nggak sempat besok karena ada arisan keluarga, hari Rebo nggak bisa karena ada undangan ulang tahun makan bersama, hari Kamis. Kalau hari Kamis nggak bisa, ada yang ulang tahun mau ditraktir makan, ya hari Jumat. Hari Jumat juga ada pesanan keluarga, hari itu makan istimewa sayur asam sama jengkol. Kapan puasanya? Maka kalau urusan kebaikan jangan ditunda-tunda. Insya Allah. Insya Allah. Selain berpuasa, nggak sempat tanggal 1, boleh sampai tanggal 10. Mau tanggal 9 dan 10 juga boleh. Jadi 1 bulan Muharram isi dengan amalan yang mulia, 1 sunnah, puasa besok. Yang kedua, memperbanyak baca ayat kursi. Berapa jumlahnya? 113. Baca ayat kursi sudah, memperbanyak tulisan Bismillahirrahmanirrahim di kertas. Udah ditulis dengan tangan sendiri, kemudian digulung itu kertasnya, taruh di bak mandi. Atau taruh di gelas tempat kita minum. Siapa yang mandi, airnya ditaruh tulisan Bismillah di bulan Muharram, maka Allah Ta'ala jaga tubuhnya dari penyakit. Ya Rabbal Alamin. Sakit enak apa enggak? Sakit nggak usah yang berat, sakit mulut aja sariawan. Sariawan, mulut, makanan semuanya nggak enak. Sariawan yang manis, pahit di lidah. Apa aja kalau sakit nggak enak. Yang indah buruk di mata. Begitu kata Oma Irama. Oma Ira, kalau sakit makan yang manis pahit, yang indah jadi buruk. Suami ibu malam Jumat udah pakai celana pendek, nggak indah kelihatannya, malah kayak tiang listrik dibungkus karung. Lagi sakit, lagi sakit. Maka jaga kesehatan yang Allah berikan untuk melaksanakan kewajiban, insya Allah. Tapi kadang manusia suka lupa kalau dapat nikmat. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibi. Allah. Kayaknya udah pada lapar ini. Emang belum dapat snack? Udah habis? Oh iya, udah habis, tinggal plastiknya doang.
Manusia apabila Allah kasih nikmat a'rada, dia pada menghindar, lupa sama Allah, jauh sama Allah. Wa idza massahu syarru, apabila dikasih sakit baru dah ingat sama Allah. Kalau udah sakit seminggu janji sama Allah, ya Allah, kalau saya baik, saya nggak pre-pre ngaji di As-Surur. Begitu udah baik, begitu udah baik, lupa sama janjinya kepada Allah. Kalau sehat mau ngaji di As-Surur, begitu udah baik malah nggak ngaji-ngaji. Begitu orang kampung saya. Orang kampung, bukan orang sini, bukan orang kampung saya, orang kampung mengaku. Maka setelah amalan membaca, menulis bismillah diletakkan di bak mandi atau di gelas tempat kita minum, amalan berikutnya banyak silaturahmi. Insya Allah nanti tanggal 10 Muharram ada lebaran anak yatim. Kenapa 10 Muharram dinamakan Hari Raya Anak Yatim? Karena dulu ketika Rasulullah mau buka puasa, pakai susu, pakai korma, pakai roti, pakai hokben. Udah ada apa belum waktu itu? Belum ada. Rancikan belum ada. Begitu gelas susu udah dipegang sama Nabi, ada yang mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Man fil bab. Siapa di balik pintu? Yatimun fil bab. Anak yatim ya Rasul. Masuk. Ayo dimakan. Itu yatim 3 hari nggak ketemu makanan, dikasih susu, roti, korma, dihabisin semua. Nggak ada lagi tuh makanan yang disimpan sama Rasulullah. Kejadian itu bulan Muharram tanggal 10. Maka ulama mengambil kesimpulan setiap tanggal 10 ingat kepada yang Nabi lakukan, memberikan kepada anak ya. Maka di As-Surur juga ada. Man masaha ala ra'si yatimin fabikuli sya'ratin hasanah. Siapa yang mengusap kepala anak yatim, maka 1 helai rambut itu bernilaikan 1 kebaikan bagi yang mengusap dan memberi hadiah. Jadi besok 10 Muharram lebaran anak yatim, kalau bisa cari anak yatim yang rambutnya gondrong. Enak, pahalanya jadi banyak. Kalau yang botak, ada nggak yang botak? Begitu Rasulullah berikan itu korma, susu, roti kepada si yatim, Jibril turun bawa wahyu sebagai ujian terhadap apa yang Nabi lakukan. Wa yut'imunat ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima. Sesungguhnya makanan dan minuman yang Rasul berikan kepada si miskin, kepada si yatim, liwajhillah, semata-mata pemberiannya karena Allah. Nabi nggak minta supaya didukung nanti kalau nyalonin lagi, enggak. Semata-mata pemberiannya liwajhillah,
semata-mata karena Allah. La nuridu minkum jazaa, Rasulullah nggak mengharapkan balasan. Wala syukuro, Nabi juga tidak mengharapkan adanya ucapan terima kasih. Kalau udah ngasih ya udah. Lillahi, itu ayat turun seiring dengan apa yang Rasulullah berikan kepada anak yatim. Jadi asbabun nuzulnya, latar belakang turun ayat itu karena ada sesuatu diawali. Rasul memberikan sesuatu kepada anak yatim. Maka di bulan Muharram di Jakarta sudah menjadi tradisi setiap 10 Muharram ada lebaran anak yatim. Tahun 70 penduduk belum padat seperti sekarang. Itu orang dulu di zaman itu setiap 10 Muharram di depan rumah sejak habis subuh sudah meletakkan nasi uduk sama telur keriting. Emang ada telur yang keriting? Digoreng dulu baru dikejar halus. Apa namanya? Iya. Itu zaman itu tahun 70 tradisi lebaran anak yatim, warga sedikit, yatim sedikit, udah banyak. Apalagi sekarang. Sekarang satu RT aja yatim ada 30. Orang bapaknya kena COVID. Mudah-mudahan kita dijauhi dari COVID. Cuman yang saya bingung sakit apa aja di COVID. Pembantu tetangga saya naik motor perempuan, ditabrak dari belakang, kepalanya kepentok tiang listrik, pingsan, dibawa ke Persahabatan, malah di COVID-in. Padahal kepentok tiang listrik. Suaminya disuruh tanda tangan, belangko kosong. Kalau terjadi apa-apa udah diam aja, terimain aja. Gitu, ditanda tangan. Dibagi duit, itu bininya langsung dibawa ke Pondok Ranggon. Apa aja di COVID. Bidan suster di kampung namanya dukun beranak. Sakit 2 tahun, umur 76 tahun, nenek-nenek. Sakitnya itu ambeien, udah stadium 4. Yang kalau buang hajat keluar tuh semua. Karena udah stadium 4 nggak bisa dimasukin lagi. Satu-satunya jalan kata dokter rumah sakit harus dipotong, dioperasi. Karena udah tua nggak kuat, saat proses operasi pemotongan itunya tuh meninggal di COVID. Apa hubungannya tuh COVID sama ambeien? Maka malam ini kita bersyukur Allah beri kita panjang umur, bisa ketemu dengan tahun baru Islam, bulan Muharram. Mudah-mudahan besok kita lebih rajin ngaji di Asyuru. Ibu-ibu yang punya anak suruh ngaji di sini. Majelis ilmu itu akan menjadikan manusia yang baik. Bahasa Al-Qur'annya anak yang soleh. Ada soleh di makna kalimah, ada soleh di makna musamma. Ada orang namanya soleh tapi maghrib di gang. Iya, masih banting kartu, mati loh. Di musola udah hayya ala sholah,
mati lu. Yang lain soleh. Itu soleh bimaknal musamma, soleh namanya doang. Yang kita pengen soleh bimaknal kalimah, soleh namanya, soleh juga amal perbuatan. Namanya soleh. Maghrib kurang 10 menit, ini anak asyurur udah baca sholawat. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna Asyurur diberkahi oleh Allah. Amin. Keluarga sekitar Majlis Talim Asyurur diberikan keberkahan oleh Allah. Panjang umur, sehat walafiat, ilmunya bermanfaat. Anak-anak kita yang ngaji di Asyurur menjadi anak yang soleh. Al-Fatihah.